Halo semuanya, hari ini saya akan membahas prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip ini penting bagi para pembelajar di bidang komunikasi maupun seseorang yang berminat dari bidang-bidang lain untuk memahami tentang komunikasi. Kajian prinsip-prinsip komunikasi ini saya ambil dari Joseph DeVito dan secara baik sekali, secara indah juga dibahas oleh Prof. Dedi Mulyana. Eh, Perbedaan dari Devito dan Prof. Dedi, Devito hanya menyebut 8, sementara Prof. Dedi menyebut 12. Pada kesempatan ini saya akan membahas dari 12-nya. Prinsip pertama adalah komunikasi itu adalah sebuah proses simbolik, melibatkan sebuah paket isyarat. Ada verbal, ada non-verbal, serta keduanya. Dan ini saling menguatkan, saling mendukung. Komunikasi itu bersifat dinamis, sirkuler, tidak berakhir pada satu titik, tetapi terus berkelanjutan. Si A ngomong apa, lalu dijawab sama si B, kemudian balik lagi, itu terus-menerus berkelanjutan. Artinya tidak sekali komunikasi terjadi begitu, tetapi terus-menerus. Mungkin besoknya, mungkin next time. Prinsip yang kedua adalah setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Jadi kita tidak dapat mengabaikan bahwa semua yang kita lakukan ini pasti ada komunikasinya. Setiap orang tidak bebas nilai. Pada saat seseorang tersebut tidak mampu mengomunikasikan sesuatu, tapi dimaknai oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses komunikasi. Misalnya orang tersebut sedang diam, dia tidak mengomunikasikan dalam bentuk verbal, tapi orang lain sedang membayangkan orang ini, oh dia mungkin sedih, dia mungkin bingung, dia mungkin terkagum-kagum begitu. Nah, pemaknaan ini itu berarti orang tersebut sedang terlibat dalam proses komunikasi yang dalam bentuk nonverbal. Dan ini dapat dimaknai oleh orang lain sebagai suatu stimulus. Ada yang terjadi dalam prinsip kedua tersebut mungkin saja proses diskordansi. Diskordans adalah ketika seseorang mengomunikasikan dua emosi atau perasaan berbeda. Misalnya dia eh, menyampaikan sesuatu yang dia suka sama orang ini, tapi ada juga tidak sukanya dari orang ini. Jadi dia si A ini mengomunikasikan kepada si B perasaan keduanya baik verbal maupun non-verbal. Misalnya dia sebenarnya sayang tapi dia kesel. Nah, bisa jadi suaranya em, mengesankan dia kesel, tapi dia juga menyampaikan dengan kata-kata yang verbalnya menyampaikan kasih sayang. Jadi bisa saja di dalam komunikasi itu, potensi komunikasi ini sekali lagi tidak bebas nilai. Eh, Bisa saja pemaknaannya itu berbeda antara satu orang dengan orang lain. Prinsip ketiga adalah di dalam komunikasi itu ada dua dimensi, dimensi isi dan dimensi hubungan. Ini menarik sekali untuk memahami dua dimensi tersebut, ya. Bahwa setiap pesan komunikasi mempunyai dimensi isi, di mana dimensi isi tersebut kita bisa memprediksi dimensi hubungan yang ada di antara pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi. Misalnya, dalam eh, setiap proses komunikasi, dimensi isi mungkin tetap sama, tetapi dimensi hubungannya juga bisa jadi berbeda. Atau aspek hubungan, dimensi hubungan tetap sama, sedangkan isinya berbeda. Jadi dua-duanya mungkin terjadi. Misalnya,
Atasan dapat mengatakan pada bawahannya, sebaiknya Anda menjumpai saya setelah rapat ini. Kata-katanya seperti itu. Atau, dapatkah kita bertemu setelah rapat ini? Dalam kedua hal tersebut, isi pesan pada dasarnya sama. Artinya, pesan dikomunikasikan untuk mendapatkan tanggapan perilaku yang sama. Yuk, meeting yuk, begitu. Tetapi, dimensi hubungannya sangat berbeda antara dua pesan tersebut. Dalam kalimat pertama, yaitu sebaiknya Anda menjumpai saya setelah rapat ini, jelas tampak hubungan atasan bawahan. Bahkan terasa kesan merendahkan bawahan. Pada yang kedua, atasan mengisyaratkan hubungan yang lebih setara. Dapatkah kita bertemu setelah rapat ini? Dan juga memperlihatkan penghargaan pada bawahan. Jadi, ada kalanya isi dapat berbeda, tetapi dimensi hubungan tetap sama. Seperti contoh, seorang remaja mungkin berkata pada ayahnya, bolehkah saya pergi ke bioskop malam minggu ini? Dan bolehkah saya menggunakan mobil malam ini? Isi kedua pesan ini sangat beda, tetapi dimensi hubungannya pada dasarnya sama. Ada hubungan atasan bawahan atau posisi hubungan relasi kuasa, di mana izin untuk melakukan sesuatu harus diperoleh dari orang tuanya. Oke, kita akan lanjutkan. Eh, misalnya dimensi isi dan hubungannya ini menarik sekali ya. Ini ada dua percakapan. Eh, Paul bilang, saya akan pergi ke gedung bowling besok. Kawan-kawan akan membentuk tim. Paul ini memusatkan pada isi dan mengabaikan implikasi hubungan dari pesan ini. Kemudian Judy bilang, kenapa sih kita tidak pernah melakukan sesuatu bersama-sama? Dia menanggapi terutama dari sisi dimensi hubungan, mengabaikan implikasi isi dari pesan dan mengutarakan ketidaksenangan karena diabaikan dalam pengambilan keputusan. Kemudian Paul bilang lagi, menjawab, kita bisa pergi bersama-sama lain kali. Besok adalah saat mereka membentuk tim. Kembali, Paul memusatkan perhatian pada isi. Jadi, mari kita lihat apakah kita memperhatikan keduanya dalam komunikasi kita. Sekarang dimensi keempat. Komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Setiap tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang bisa terjadi mulai dari tingkat kesengajaan yang rendah, artinya tingkat komunikasi yang tidak direncanakan, apa saja yang akan dikatakan atau apa saja yang akan dilakukan secara rinci dan detail, ya, sampai pada tingkat komunikasi yang betul-betul disengaja. Pihak komunikasi mengharapkan respon dan berharap tujuan tercapai. Jadi kita bisa melihat apakah komunikasi kita ini tingkat sengajanya tinggi atau rendah. Ini berbeda-beda, ya. Prinsip kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak komunikan, baik verbal maupun nonverbal, disesuaikan dengan tempat di mana proses ini berlangsung, kepada siapa pesan ini dikirimkan, dan kapan komunikasi ini berlangsung. Jadi, kita kemungkinan besar akan menggunakan prinsip ini, memperhatikan ruang dan waktu. Kemudian prinsip keenam adalah komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ya, jadi kita sebenarnya memprediksi ini kira-kira jawabannya apa ya gitu. Tidak dapat dibayangkan jika seorang melakukan tindakan komunikasi di luar norma yang berlaku di masyarakat. Jika kita tersenyum, maka kita memprediksi bahwa orang yang akan kita ajak berkomunikasi itu membalas dengan senyuman. Jika kita menyapa seseorang, kita juga berharap mendapat sapaan. Karenanya, kita sebenarnya memprediksi, maka dengan informasi yang kita miliki tentang orang tersebut, oh dia usianya berapa, dia sukanya apa, maka
kemungkinan kita akan berbicara dengan eh, kapasitas dari orang tersebut, termasuk juga kapasitas dari kita. Jadi prediksi seperti itu akan membuat seseorang menjadi tenang dalam melakukan proses komunikasi. Bayangkan kalau kita nggak punya informasi apapun tentang orang yang kita ajak berkomunikasi, kita tidak dapat memprediksi komunikasi tersebut. Prinsip ketujuh, komunikasi itu bersifat sistemik. Di dalam diri setiap orang mengandung sisi internal yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, nilai, adat, pengalaman, dan pendidikan. Bagaimana seseorang berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa hal internal tersebut. Eh, Sisi internal seperti lingkungan keluarga, lingkungan di mana dia bersosialisasi, memengaruhi bagaimana dia melakukan tindakan komunikasi. Jadi, eh, dimensi-dimensi ini penting sekali. Artinya latar belakang ini eh, sangat berhubungan dalam seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian prinsip kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif komunikasinya. Kalau dua orang berkomunikasi dalam suku yang sama, pendidikan yang sama, maka kecenderungan dua pihak tersebut punya bahan yang sama untuk saling dikomunikasikan. Kedua pihak punya makna yang sama terhadap simbol-simbol yang dipertukarkan. Jadi kita dapat membayangkan bagaimana komunikasi antara peran tertentu, misalnya antara dokter dengan pasien, bisa jadi tidak terlalu mudah karena eh, bisa jadi pengetahuan yang dimiliki atau eh, informasi atau sosial budaya itu berbeda begitu. Ini perlu kita kita pertimbangkan sebaik mungkin sehingga kita tahu bagaimana mencapai komunikasi yang lebih efektif. Prinsip kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi ini bersifat sirkuler dalam arti tidak berlangsung satu arah, melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Ya, jadi ini adalah eh, proses eh, yang mendapat tanggapan. Komunikasi ini tidak selalu berpola, pasti, ya, dalam tatanan yang kaku. Misalnya, ketika seorang meminta dibuatkan kopi, pasti orang tersebut akan membuatkan kopi. Tidak, bukan berarti seperti itu. Jadi tidak linear, bisa jadi dibuatkan, bisa jadi tidak dibuatkan, begitu. Ini akan berhubungan, berhubungan dengan bisa jadi dimensi isi dimensi hubungan atau pesannya dan lain sebagainya. Prinsip berikutnya adalah prinsip 10. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Ya. Eh, Konsekuensi dari prinsip bahwa komunikasi adalah suatu proses adalah komunikasi itu dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Dan ini seperti prinsip sebelumnya terus-menerus berlangsung, begitu ya. Jadi eh, kita harus menyadari bahwa komunikasi ini adalah saling terkait, adalah suatu proses. Dalam setiap proses transaksi, setiap elemen berkaitan secara integral dengan setiap elemen yang lain. Elemen komunikasi saling bergantung, tidak pernah independen, begitu ya. Masing-masing komponen itu berkait satu sama lain. Misalnya, tidak mungkin ada sumber tanpa penerima, tidak akan ada pesan tanpa sumber, dan tidak akan ada umpan balik tanpa adanya penerima. Jadi sifat dari komunikasi ini saling bergantung. Perubahan pada satu proses mengakibatkan perubahan pada proses lain. Misalnya kita berbincang-bincang dengan sekelompok teman. Kemudian orang tua kita datang, misalnya ibu kita datang, masuk gitu ya. Perubahan ini akan menyebabkan perubahan lain begitu. Barangkali akan mengubah bahan pembicaraan, mengubah cara membicarakannya, atau
memberikan respon yang berbeda begitu ya. Kemudian komunikasi ini bersifat irreversible. Ini prinsip ke-11. Setiap orang yang melakukan proses komunikasi tidak dapat mengontrol sedemikian rupa terhadap efek yang ditimbulkan oleh pesan yang dikirimkan. Komunikasi ini tidak dapat ditarik kembali. Kalau seseorang sudah berkata menyakiti seseorang lain, maka efek sakit hati itu tidak akan hilang begitu saja pada diri orang tersebut, begitu ya. Jadi eh, saya berikan contoh lagi tentang reversible dan irreversible. Reversible itu air menjadi es menjadi air. Itu bisa bulak-balik gitu ya. Itu diulang sesukanya bisa ya. Tapi irreversible itu one way. Jadi misalnya apa namanya kurma jadi sari kurma, anggur jadi sari anggur. Nggak bisa nanti sari anggur jadiin anggur lagi gitu. Atau sari kurma jadi kurma lagi. Itu tidak dapat kita lakukan. Jadi proses ini irreversible atau tidak reversible. Sekali Anda mengkomunikasikan sesuatu, Anda tidak dapat tidak mengkomunikasikannya. Anda tidak bisa tidak mengkomunikasikannya gitu ya. Jadi misalnya saya sangat marah waktu itu. Saya tidak benar-benar bermaksud mengatakan itu, tetapi itu sudah disampaikan gitu. Jadi nasi sudah menjadi bubur. Prinsip ini mempunyai beberapa implikasi penting dalam komunikasi dalam segala macam bentuknya. Sebagai contoh, dalam interaksi antar pribadi, khususnya dalam situasi konflik, kita benar-benar perlu berhati-hati untuk tidak mengucapkan sesuatu yang mungkin nantinya ingin kita tarik kembali begitu. Pesan yang mengandung komitmen eh, I love you, aku cinta padamu dalam segala bentuk variasinya juga perlu diperhatikan. Kalau tidak, kita mungkin terpaksa mengikatkan diri pada satu posisi yang mungkin nantinya kita sesali. Dalam situasi komunikasi publik atau komunikasi massa, di mana pesan-pesan didengar oleh ratusan, ribuan, jutaan orang, atau komunikasi sosial, kita perlu berhati-hati karena pesan ini, prinsip komunikasi itu irreversible, tidak dapat ditarik kembali. Prinsip ke-12, komunikasi bukan panacea, bukan obat semua masalah, bukan obat mujarab berbagai masalah. Komunikasi eh, bukan satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita perlu benar-benar memperhatikan tentang masalahnya dan juga bagaimana mengkomunikasikannya. Tidak hanya selesai dalam komunikasi saja. Demikian diskusi kita tentang prinsip-prinsip komunikasi pada hari ini. Terima kasih. Bye-bye.